Paling besar salah mereka juga antara lain karena pasangannya Pak Mahfud kartu mati. Nggak ada satupun yang dia bisa sumbangkan, terus terang aja. Dia ahli hukum. Kalau urusan hukum lu tanya tahu lah dikit-dikit. Tapi yang lain apa taunya? Lu tanya ekonomi, modalnya sampai modalnya nggak ngerti. Gitu. Belum Anda menuding orang, ya kan? Periksa dulu diri sendiri, ya. Mahfud, Anda tuh jangan munafik. Dia ini sekarang di PDIP berusaha jelek-jelekin Jokowi karena Jokowi itu tidak lagi dekat dengan PDIP, teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana seseorang yang hatinya busuk, itu mulutnya juga isinya busuk semua. Ya itu yang nggak boleh kita percaya, teman-teman ya. Tanya kepada Mahfud, emangnya lu kalau bukan ketua MK bisa dapat lo jet pribadi? Misalnya lu OB kerja di gedung MK, lu nyapu lantai, emangnya lu bisa dapat pesawat jet pribadi? Ya, otak pakai itu Mahfud ya. Lu pejabat negara, Mahkamah Konstitusi, lu tahu hukum. Lah lu sendiri menerima pemberian private jet tuh gimana? Indonesia itu di zaman Jokowi penegakan hukumnya itu berantakan. Ya kan karena Menko Polhukamnya ini yang brengsek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait, di channel kesayangan kita, Sirait Media. Oke teman-teman, terima kasih sudah stay tune di channel Sirait Media ini, karena kita akan membahas suatu masalah dari sudut pandang perspektif yang berbeda ya. Sebelum saya putar video di mana yang terhormat kita Bapak Profesor Mahfud MD dikuliti gitu ya, habis-habisan oleh si pengacara Alvin Lim. Orang ya kan, periksa dulu diri sendiri ya. Mahfud, Anda tuh jangan munafik. Dia ini sekarang di PDIP berusaha jelek-jelekin Jokowi karena Jokowi itu tidak lagi dekat dengan PDIP, teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana seseorang yang hatinya busuk, itu mulutnya juga isinya busuk semua. Ya itu yang nggak boleh kita percaya, teman-teman ya. Tanya kepada Mahfud, emangnya lu kalau bukan ketua MK bisa dapat lo jet pribadi? Misalnya lu OB kerja di gedung MK, lu nyapu lantai, emangnya lu bisa dapat pesawat jet pribadi? Ya otak pakai itu Mahfud ya. Lu pejabat negara, Mahkamah Konstitusi, lu tahu hukum. Lah lu sendiri menerima pemberian private jet tuh gimana? Indonesia itu di zaman Jokowi penegakan hukumnya itu berantakan. Ya kan karena Menko Polhukamnya ini yang brengsek. Paling besar salah mereka juga antara lain karena pasangannya Pak Mahfud kartu mati. Nggak ada satupun yang dia bisa sumbangkan, terus terang aja. Dia ahli hukum. Kalau urusan hukum lu tanya tahu lah dikit-dikit. Tapi yang lain apa taunya? Lu tanya ekonomi, modalnya sampai modalnya nggak ngerti. Saya sampaikan teman-teman dulu ya, kenapa saya terpaksa membuat video ini. Mungkin banyak yang tidak memperhatikan atensi publik hanya terhadap pernyataan gitu dan kritik gitu ya dari Pak Mahfud MD. Kalau tepatnya sih saya sebut lebih ke arah nyinyir, teman-teman ya, nyinyir gitu. Tentu saja itu adalah hak dari warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan esensi dari apa yang disampaikan Pak Mahfud MD gitu ya. Menurut saya itu juga penting gitu. Tetapi mungkin ada sisi lain, teman-teman, yang tidak diperhatikan oleh publik. Pertanyaannya, benarkah Pak Mahfud atau Profesor Mahfud MD ini ya beberapa bulan ini atau sekarang ini semakin sering muncul di publik? Nah ini teman-teman komen ya di kolom komentar, apa pandangan kalian ya. Kalau jawabannya adalah iya, berarti
apa yang saya sampaikan kemungkinan benar, teman-teman. Kenapa ini harus saya ungkapkan gitu ya? Karena menurut saya orang yang tampil di publik gitu ya, tampil di publik atau tentunya figur gitu ya, figur publik, pejabat publik, selebriti, pengamat politik. Setahu saya Mahfud MD setelah kontestasi kemarin, terus dia podcast di channelnya Deddy Kobuser, beliau menyampaikan akan kembali mengajar gitu ya. Berarti Pak Mahfud MD ini kembali menjadi dosen gitu, pengajar gitu ya. Tentunya sebagai dosen beliau tidak akan muncul lagi di publik gitu ya, kecuali memberikan pernyataan yang menyangkut politik gitu ya, ataupun publik gitu, yang menurut saya nggak ada hubungannya sama sekali dengan seperti nyenggol sana nyenggol sini gitu, ataupun dia pasti akan membahas tentang kedosanannya gitu ya. Tetapi hak beliau juga ya gitu, kalau mau mengumbar sana mengambar sini gitu. Jika sekarang ini dia berubah profesi atau menyambi, atau sekarang punya pekerjaan sampingan menjadi pengamat politik, ya monggo seperti rekan-rekan yang lain gitu, seperti Pak Ferry Hanjari dan Mas Rafli Harun ya kan. Yang menjadi pertanyaan saya, teman-teman, pertanyaan saya, karena ini semakin ada yang ganjil gitu. Kenapa kok Pak Mahfud ini sekarang akhir-akhir ini muncul ke publik? Apa relevansinya? Apa tujuannya? Menurut saya tujuannya adalah dia ingin cari panggung politik. Nah, ini asumsi saya, teman-teman. Apa pandangan kalian? Apakah menurut kalian Mahfud MD ini kita sepikiran mencari panggung politik? Komen di bawah ya, teman-teman. Dia ingin manggung lagi gitu ya. Kayaknya nggak tahan hidup sendirian di lingkungan akademis yang dia bilang itu kan. Tidak tersorot kamera, biasanya menjadi pejabat negara, menjadi menteri, kemarin cawapres ya kan. Pasti sering diliput media, sering tampil di layar kaca gitu ya, di media-media. Mungkin dia takut namanya juga redup seperti Ganjar ya kan. Seperti Ganjar kan redup juga, teman-teman. Setelah dia jadi capres, akhirnya redup. Di PDIP juga dia ya ketua DPP, tapi ya redup gitu, kayak lilin udah ditiup, apinya udah hilang gitu, gelap gitu, teman-teman ya. Ya akhirnya dia berpikir mungkin gue nggak mau kayak Ganjar. Akhirnya dia bergerak dan gemes gitu ya. Ya terus terang saja gitu, menurut saya sekarang Pak Mahfud ya, kalau menjadi akademis ya mohon maaf gitu, saya sebut menjadi gelandangan politik gitu ya. Kenapa sekarang ingin naik panggung lagi gitu ya? Ya udahlah, fokus aja jadi dosen mengajar gitu, nggak usah naik panggung politik lah ya. Kepentingan terkenal lagi gitu ya, kepentingan ingin tampil di media, jadi niatnya yang nggak tulus gitu. Yang tadinya dia bilang, oh saya tulus mau bekerja untuk rakyat, melayani untuk rakyat, makanya saya dilirik untuk jadi cawapres gitu ya. Kalau menurut saya sekarang ingin menjadi pekerjaan, kalau dia bilang dia untuk menjadi pekerjaan sambilan sebagai pengamat politik, hak beliau gitu. Tetapi tetap saja harus saya kasih tahu, pastinya ada something nih sama Pak Mahfud MD. Maksudnya gitu ya, teman-teman ya. Mengapa tiba-tiba sekarang kok menjadi pengamat politik? Ya, tidak bisa dimungkiri dari pernyataannya di channelnya sendiri. Beliau itu menunjukkan bahwa masih sakit hati gitu ya. Lebih tepatnya bisa disebut jadi
gelandangan politik yang sakit hati. Jelas-jelas beliau itu tidak bisa menerima kekalahannya kemarin. Mungkin itu ya teman-teman. Tapi mari kita saksikan dulu video berikut ini. Dan kritiknya semakin hari makin keras, Pak. Iya, Saya memperhatikan awal-awal Bapak mengatakan bahwa ini bisa mencederai demokrasi. Belakangan Bapak mengatakan saya tidak percaya lagi pada Pak Jokowi. Iya. Sedalam itu kemarahan Anda? Iya sudah, karena ini sudah keterlaluan. Jadi begitu waktu Gibran sudah diputus, dia oleh MK diputus boleh calon gitu ya. Kemudian saya katakan karena ini putusan peradilan kan harus diikuti. Putusan pengadilan itu meskipun salah kan harus diikuti kan. Ya MK sudah mutus, sudah diikuti. Yeah. Tapi itu jelas salah. Karena apa kemudian MK memutuskan pencalonan Gibran itu pelanggaran etik yang berat. Bukan hanya pelanggaran etik berat. Sehingga Hakim Anwar Usman itu karena membiarkan MK dimasuki orang lain, gitu, dimasuki kekuatan lain, dipecatkan, diberhentikan sebagai ketua. Nah, tapi keterpilihan Gibran itu, kebolehan Gibran ini kan tidak bisa diganggu gugat. Kalau enggak, kalau hanya karena MK lalu Gibran batal, kan kacau kan agenda pemilu. Saya biarin, saya bicara dulu, secara halus kita ikuti, tapi hakimnya salah gitu. Habis begitu, saya nunggu juga kan, nunggu keputusan MK terakhir tentang siapa yang menang, siapa yang kalah. Begitu diumumkan kita kalah, saya sendiri wah ini udah nggak bisa gitu dalam hati ya. Tapi begitu diumumkan kita kalah, saya sendiri wah ini udah nggak bisa gitu dalam hati ya. Tapi konstituen minta digugat, ya saya ikuti aja dulu, ikuti dulu. Nah sudah itu saya mulai mengingatkan jangan main-main dengan hukum. Kok sudah bicara biasa seperti dulunya, saya biasanya kompromi ambil jalan tengah kan. Ini supaya dimaklumi ini terjadi gini, ayo negara jalan harus gini. Ini rupanya Pak, secara politik ya, Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya kan? Iya. Kenapa? Kok kemudian main lagi di Mahkamah Agung? Wah. Tapi ini confirm Pak ya, bahwa itu semua desain dari... Iya diyakini secara politik. Diyakini secara politik. Iya kan? Gimana caranya seorang hakim agung memutus sesuatu yang menurut undang-undang hanya boleh dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu menjadi konform bahwa salah keputusan Mahkamah Agung ini ketika MK memutus bahwa itu bukan urusan Anda. Ini udah benar nih undang-undang, kan menjadi konform. Bahwa itu ada permainan. Nah, siapa yang main lalu itu analisis politik kan. Dia bisa nunjuk orang begitu, tapi analisis politik itu memungkinkan karena yang paling berkepentingan di situ memang keluarga Pak Jokowi. Bahkan si Kaisang bilang, "Oh, saya siap calon." Kan gitu kan? Bahkan sebelum diberitakan pergi ke dengan apa namanya private jet ke Amerika itu kan dia masih mau deklarasi di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah kan? Ya, siap deklarasi. Nah, sebelum itu lagi dia sudah menyatakan, "Saya siap menjadi calon baik melawan Ridwan Kamil maupun melawan Anies." Untuk Jakarta. Oh, masih ada tuh rekamannya semua. Artinya dia yang berkepentingan dengan itu semua. Nah, itu ya teman-teman, akhirnya masuk barisan sakit hati kan teman-teman. Ya. Bersama si banteng yang roboh, yang runtuh, yang nyusup kalau dibilang orang udah sekarang ya kan. Kalau punya alasan lain ya monggo teman-teman. Sebagai rasa empati ya terhadap kondisi bangsa gitu ya. Waduh ya. Monggo karena beliau memang pakarnya di bidang tata negara, tetapi dari ungkapannya ya saya yakin pasti juga di dalam hatinya yang paling dalam itu sebenarnya ada rasa sakit hati yang mungkin bisa saja dibawa sampai mati gitu teman-teman ya. Saya rasa sakit hati karena sekarang saya menjadi gelandang politik gitu, gelandangan politik gitu kali ya teman-teman ya. Makanya saya harus cari panggung lagi gitu. Apa nanti yang boleh disampaikan oleh Alvin Lim, Anda boleh tidak setuju atau setuju, nanti bisa lihat nanti di video ini teman-teman. Anda mau memilih Alvin Lim atau membela Pak Mahfud, monggo, karena nanti saya akan tayangkan apa yang disampaikan oleh Alvin Lim. Itu
hak Anda semua gitu ya. Saya persilahkan Anda menilai sendiri gitu ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama nanti saya dianggap menyinyir, menyinggung Pak Mahfud MD. Segera kita lihat dulu video berikut ini. Mahkamah Konstitusi, lu tahu hukum, lalu sendiri menerima pemberian private jet itu gimana? Indonesia itu di zaman Jokowi penegakan hukumnya itu berantakan. Ya kan karena Menko Polhukamnya ini yang brengsek, penggunaan jet pribadi Mahfud MD dan Kaisang. Siapa yang gratifikasi? Jadi dua-duanya ini ketahuan pakai jet pribadi di situ ya. Praktisi hukum dan pemerhati politik sosial budaya Agus Wijayanto menyoroti ramainya pemberitaan mengenai penggunaan fasilitas jet pribadi antara Kaisang Pangarep dan Mahfud MD, di mana terdapat dugaan gratifikasi di balik fasilitas jet pribadi oleh Kaisang. Apakah Kaisang pegawai negeri atau pemerintah atau pejabat negara? Karena Kaisang bukanlah pejabat negara, dibilang gini. Sebelumnya mantan Menko Polhukam pun mengaku pernah menggunakan jet pribadi saat masih menjabat ketua MK. Jadi dia menggunakan jet pribadi malah ketika dia masih menjabat ketua MK. Agus menjelaskan pasal 12B Undang-Undang Tipikor mendefinisikan gratifikasi secara luas termasuk penerimaan tiket pesawat. Ya, jadi fasilitas itu walaupun diklaim oleh Mahfud MD tidak mempengaruhi jabatan Mahfud MD, namun identitas jabatan dan pribadi Mahfud tidak dapat dipisahkan. Ya, yang termasuk gratifikasi adalah penerimaan atau pemberian yang diterima oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara. Gratifikasi bisa berupa uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, fasilitas wisata, pengobatan, dan sebagainya, ujar Agus ya. Agus menegaskan gratifikasi secara prinsip bersifat netral dan wajar, akan tapi dalam kenyataannya di lapangan gratifikasi bisa diklarifikasikan sebagai suap, dibilang di sini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, ya saya tidak membela Kaisang ya. Di sini saya tidak membela Kaisang. Benernya dia atau salahnya dia biar nanti pengadilan atau proses hukum yang melanjutkan ya, karena saya bukan kuasa hukumnya Kaisang. Tetapi saya mau menegaskan dan menonjolkan satu hal, yaitu tentang sifat-sifat si Profesor Linglung ini ya. Profesor Linglung yang berkacamata ini ya kan, dia nuduh orang dan suruh orang itu diperiksa, yaitu Kaisang disuruh diperiksa KPK. Padahal dia sendiri, ini kita lihat ya di dalam beritanya, dia sendiri menerima gratifikasi berupa ikut juga di pesawat jet. Kalau dia bilang Kaisang tidak akan menerima itu kalau dia bukan anak presiden, saya balik bertanya kepada Mahfud, emangnya lu kalau bukan ketua MK bisa dapat lo jet pribadi? Misalnya lu OB kerja di gedung MK, lu nyapu lantai, emangnya lu bisa dapat pesawat jet pribadi? Ya, otak pakai itu Mahfud ya. Aduh, lu makin lama makin tua, makin nyinyir. Ya, apa yang dia lakukan ini? Dia cuma mau agar podcast dia laku nih di sini. Ya, dia serang Kaisang, dia serang siapa ya. Padahal ketika dia jadi Menko Polhukam, ya kan? Ya, atau jadi ketua MK, lu pejabat negara, Mahkamah Konstitusi, lu tahu hukum. Lah lu sendiri menerima pemberian private jet itu gimana? Ya kan? Saya melihat di sini teman-teman ya, makanya kenapa Indonesia itu di zaman Jokowi penegakan hukumnya itu berantakan. Ya kan karena Menko Polhukamnya ini yang brengsek. Ya kan, kita bisa lihat ya, orang yang selalu berteriak-teriak dirinya bersih, ya kan, dirinya benar, dia selalu menyalahkan orang lain, ya kan. Kayak kasus saya aja dia nggak tahu, dia main asal ngomong, dia main asal asbun. Tentang Indosuria juga dia kagak tahu, dia main asal ngomong di situ teman-teman ya. Malah dia klaim kredit di kasus Indosuria. Padahal apa? Kompetensi dia, apa yang dilakukan? Nggak ada. LP yang dia jalankan, yang kedua tentang LP pemalsuan teman-teman, itu atas perintah si Mahfud, LP pemalsuan Indosuria, sampai detik ini sudah P21 tapi tidak pernah disidangkan. Nah ini aneh, ya kan, ini adalah LP laporan polisi pesanan si Mahfud teman-teman ya. Saya lihat Indonesia ini di zaman Jokowi ini
ya kan? Kenapa hukum berantakan? Ya, Menko Polhukamnya juga brengsek. Itu kalau saya lihat berantakan ya. Apalagi hal-hal lain yang kita mungkin nggak tahuin. Ini yang kita ketahuin, dia menerima gratifikasi berupa pemberian naik private jet nih si Mahfud ini, teman-teman ya. Ini kita bisa lihat, saya bukan memfitnah teman-teman ya. Saya bukan memfitnah, ini ada fotonya di mana dia bersama dengan Anies. Bersama dengan Anies dia naik fasilitas jet, teman-teman di sini ya. Jadi disinilah kita melihat bagaimana brengseknya seseorang. Nih ya teman-teman, ini ada fotonya. Ini Mahfud di sini ya, ini Anies di sini, teman-teman ya. Ini private jet di belakangnya. Ya, dan dia mengakui dia naik private jet ini. Ya, tapi dia bilang bukanlah dalam batasan bla 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 alasan. Ketek bengek di situ, teman-teman ya. Balik lagi, ini private jet kalau bukan dia itu Menko Polhukam atau jabatannya dia bukan ketua MK saat itu, mana ada yang mau ngasih dia ini private jet? Terus seharusnya dia sebagai ketua MK, apakah nggak tahu bahwa itu adalah gratifikasi? Ya, harusnya dia tahu, teman-teman ya. Jadi maksud saya adalah sebelum Anda menuding orang, ya kan, periksa dulu diri sendiri, ya. Mahfud Anda tuh jangan munafik. Dia ini sekarang di PDIP berusaha jelek-jelekin Jokowi karena Jokowi itu tidak lagi dekat dengan PDIP, teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana seseorang yang hatinya busuk, itu mulutnya juga isinya busuk semua. Ya itu yang nggak boleh kita percaya, teman-teman ya. Saya cuma mau teman-teman cerdas. Saya sekali lagi tidak membela Kaisang. Saya tidak tahu Jokowi itu korupsi atau tidak. Saya tidak tahu karena saya nggak punya bukti, ya kan. Tapi di sini dengan di berita ini sudah ada bukti bahwa Mahfud MD itu menerima gratifikasi saat dia masih menjadi penyelenggara negara. Kalau orang bukan penyelenggara negara dia dapat, nggak bisa dong ujuk-ujuk lu bilang, oh itu karena anaknya presiden, ya kan? Sekarang kalau gue punya anak sikit, anak gue sikit misalnya dikasih makan gratis sama orang di situ ya. Tapi orang itu kasih makan gratis bisa aja karena dia misalnya ada keperluan sama saya, tapi bisa aja karena dia juga berteman sama sikit. Ya itu yang harus dilihat dulu. Kenapa? Kalau dia nggak punya bukti, ya dia nggak bisa menuduh orang sembarangan. Karena ingat teman-teman ya, asas hukum. Mereka yang mendalilkan harus mereka yang memberikan bukti. Ya, jadi kalau Jokowi, si Mahfud mau menuduh Kaisang, Mahfud itu harus memberikan bukti. Siapa yang memberikan dan mengapa dia memberikan. Ya, nggak bisa asumsi teman-teman ya. Jadi ini saya lihat bagaimana sikap dan sifat dari Profesor Linlung ini teman-teman ya, yang hatinya menurut saya busuk ya. Ini opini saya, opini hukum saya, karena apa, sebagai warga negara saya juga berhak mengkritik seseorang yang mengkritik pejabat ya. Saya juga berhak mengkritik orang yang mengkritik pejabat. Karena kenapa? Saya melihat orang yang mengkritik ini adalah orang yang justru munafik, teman-teman ya. Dia menjelek-jelekan presiden yang terpilih, padahal presiden itu belum terbukti bersalah. Ya, kecuali kalau dia bisa membuktikan bahwa Presiden Jokowi ini terlibat atau Presiden Jokowi menerima atau meminta, ya itu baru. Kalau belum ada seperti ini, bisa aja Kaisang itu punya bisnis, ya kan, dan teman bisnisnya ngasih. Kita nggak tahu, ya. Jadi nggak bisa semena-mena orang yang bukan pejabat negara tuh suruh periksa. Ya kayak contoh, misalnya saya dikasih naik mobil dinas, ya kan. Terus tiba-tiba ujuk-ujuk saya dibilang menerima gratifikasi, ya karena menerima jemputan mobil dinas tersebut. Ya nggak bisa seperti itu. Kenapa saya bilang? Bisa aja saya diundang dalam kapasitas undangan resmi oleh si pejabat negara. Ya otomatis normal kalau saya diundang, saya datang dari luar kota karena saya nggak tahu kota itu bagaimana ya. Jadi hal-hal seperti ini teman-teman ya, saya melihat bagaimana mulut busuk seseorang ini baru kelihatan ya, otaknya ngakunya pintar. Si Mahfud ini selalu ngaku pintar, tapi kalau saya lihat dia goblok. Kenapa saya bilang dia goblok? Ya lu ngapain ngata-ngatain orang terima private jet kalau lu sendiri juga terima?
Bahkan dia nerima ketika dia masih menjadi pejabat loh. Itu yang paling parah. Ya. Dan kedua yang saya sesali adalah ini orang yang dipercaya Jokowi loh. Jadi Menko Polhukam. Menko Polhukam itu orang ketiga loh, ya. Di dalam kementerian itu berkuasa loh dia loh. Ya. Diberikan oleh Presiden Jokowi kekuasaan, tapi ternyata inilah orang yang bisa nusuk orang dari belakang. Makanya kenapa penegakan hukum itu selalu nggak jalan. Ya karena berkali-kali kami ini lawyer dan klien-klien saya yang terkena investasi bodong minta untuk bertemu sama Mahfud. Nggak pernah sekalipun surat kami dibalas dan kami dibantu. Tidak pernah. Mahfud tidak pernah membantu masyarakat. Saya kasih tahu aja. Ya nggak pernah dia bantu masyarakat. Yang bantu itu setelah saya teriak-teriak di situ, baru Presiden Jokowi dia ngomong, ya kan investasi bodong harus dibasmi. Baru Mahfud itu, ya kan cari muka, berusaha nyelesain. Ya jadi teman-teman, ini orang yang seperti ini teman-teman adalah orang yang munafik dan orang yang cuma cari pansos. Kenapa dia seperti ini? Dia tahu Jokowi ini sudah mau lengser. Ya, dia tahu Jokowi sudah mau lengser, makanya dia serang karena dia tahu Jokowi nggak bakal bisa balas dan nggak bisa melakukan apa-apa terhadap dia, ya. Tapi bukan berarti saya membantu Jokowi atau membantu Kaisang, tidak, ya. Tapi saya melihat bagaimana busuknya orang ini. Jangan kita percaya ngomongannya dan kita jadi terhasut dengan ngomongannya, karena dia cuma mau kita ini membelot dan mendukung PDIP, ya, yang tidak akan pernah saya dukung itu. Karena isinya orang-orang munafik teman-teman ya. Banyak oknum-oknum munafik di PDIP teman-teman. Bukan hanya dia tapi juga Hasto. Hasto pun ngomong yang sama. Nyerang-nyerang Kaisang apa semua segala macam. Saya nggak pernah ngelihat Hasto itu nyerang Jokowi ketika Megawati sama Jokowi masih baikan. Nggak pernah saya lihat. Berarti apa? Berarti mereka berdua ini adalah penjilat teman-teman ya. Mereka mau jilat ke Megawati sehingga dipikir bahwa mereka adalah loyalisnya PDIP. Padahal mereka adalah pengkhianat bangsa. Karena apa? Mereka lebih mementingkan kepentingan partai dan kepentingan pribadi mereka daripada kepentingan bangsa. Ya, kalau Indonesia ribut, politiknya panas, ya kan mereka senang. Karena rakyat jadi membenci Jokowi dan pro terhadap mereka nih seolah-olah seperti itu ya. Jangan teman-teman. Ada orang yang benar-benar membela masyarakat, ya. Ada orang yang cuma mau menghasut. Dalam hal ini saya tidak membela Jokowi dan tidak membela Kaisang, tapi saya tidak mau masyarakat terhasut oleh mulut busuk dan mulut kotor dari seorang Profesor Linglung, teman-teman ya. Itu profesor kayak gituan gak usah diinin aja, dia udah dibuang itu. Sama Jokowi udah dibuang, makanya udah gak jadi Menko Polhukam lagi, teman-teman ya. Dan dia juga tidak terpilih menjadi cawapres, teman-teman. Saya sudah bilang sama Ganjar, ya, ya. Apalagi ketika Ganjar pasangan sama Menko Polhukam itu sama Mahfud. Wah, udah kelihatan itu, ya kan? Gak bakal menang yang kayak begitu, teman-teman. Ya, karena hati mereka busuk dan saya yakin mayoritas masyarakat juga tahu, ya, mana yang benar-benar bela masyarakat, mana yang tidak. Ya, kalau mau tahu tentang Mahfud, boleh tanya ke seluruh korban investasi bodong. Ada nggak yang surat mereka dibalas oleh Mahfud? Gak ada. Malah Mahfud terimanya siapa? Petisi 100 diterima untuk supaya cara menggulingkan pemerintahan. Itu ya teman-teman pernyataan dari Alvin Lim gitu ya. Dan menurut saya ini sangat tegas sekali teman-teman. Terus gimana ya, saya merinding mendengar pernyataan Mahfud MD yang seorang profesor dan katanya juga ustadz gitu ya, yang sudah dipercaya rakyat, yang sudah ditolong diberi jabatan oleh Pak Jokowi, tapi malah bukannya berterima kasih, malah menyerang habis-habisan Pak Jokowi ya. Saya juga nggak habis pikir gitu ya, Pak Jokowi pasti mungkin sudah pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, untuk orang-orang yang memfitnahnya gitu ya. Dan saya baru ngeh teman-teman, kenapa Tuhan tidak memberikan Mahfud jabatan mungkin wapres 2 kali gitu ya. Kan tadinya dia udah mau dicalonkan juga, udah beli baju dan sebagainya gitu kan.
nggak jadi, akhirnya nyapres saat ini gitu kan. Sampai sudah ukur baju kan kemarin segala macam lah, tapi gagal gitu teman-teman. Ternyata dia adalah satu golongan kalau menurut saya orang-orang yang munafik, yang dibenci SWT gitu ya. Mungkin teman-teman coba komen nanti di bawah dari pandangan kalian ya. Dari pernyataan Alvin Lim ini seharusnya tidak terjadi gitu ya. Jika saja teman-teman Pak Mahfud MD tidak keterlaluan menyerang keluarga Pak Jokowi, mungkin ya sebaiknya menjadi koreksi buat sang profesor menurut saya, karena Anda ini dikontrol publik gitu. Jangan seperti di kampung, warga masyarakat tidak akan berani kritik Anda gitu. Tapi kalau udah di publik, ya warga juga lama-lama geram gitu. Akhirnya rakyat Indonesia juga berhak gitu mengkritik gitu ya. Jokowi memang sangat berhasil kalau menurut saya dalam pemerintahannya selama hampir 10 tahun ini. Tetapi beliau juga punya hal yang gagal, yaitu kalau menurut saya teman, yaitu dalam memilih Mahfud MD menjadi Menko Polhukam, ya kan, yang gagal total itu teman-teman ya. Sekarang Mahfud MD malah menjadi tukang fitnah gitu dan penyebar kebencian, terutama kepada Jokowi dan keluarganya. Ini yang menurut saya sangat disayangkan, dan ini adalah kegagalan teman-teman ya. Oke, segitu dulu tentang video ini teman-teman. Bagi teman-teman yang menonton boleh komen di kolom komentar. Kolom komentar udah saya buka, ayo kita saling berdiskusi di kolom komentar. Itu aja teman-teman pesan saya. Pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah ya. Jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri, bye bye.